Angin malam berbisik lembut di antara reruntuhan candi tua di tepian hutan Kalatama. Arka, seorang arkeolog muda dengan semangat yang tak terbendung, menyusuri lorong sempit yang gelap dengan senter kecil di tangannya. Debu tebal memenuhi udara, menari di cahaya kuning yang ia pancarkan. Sudah berbulan-bulan ia meneliti candi ini, tetapi baru malam ini, saat tanah yang lembab runtuh di bawah pijakannya, ia menemukan sesuatu yang belum pernah disentuh manusia selama berabad-abad, sebuah peti batu berukir dengan simbol-simbol aneh yang samar-samar dikenalnya. Jantungnya berdegup cepat, campuran antara rasa penasaran dan ketakutan. Dengan hati-hati, Arka menyentuh permukaan peti yang dingin. Ukiran itu bukan sekadar hiasan, ia mengenali pola-pola yang menyerupai rasi bintang. Jemarinya bergetar saat ia menemukan celah kecil di sisi peti, cukup besar untuk disusupi sebilah pisau kecil yang selalu ia bawa. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menyelipkan pisaunya dan mengungkitnya perlahan. Derak keras terdengar, seolah-olah peti itu sendiri sedang menghela napas setelah berabad-abad tertidur. Tutupnya bergeser, dan di dalamnya, terbaring gulungan naskah yang sudah menguning oleh waktu. Arka menelan ludah. Jari-jarinya gemetar saat ia mengangkat gulungan naskah itu dan membuka lembaran pertamanya. Matahari sudah lama tenggelam, dan hanya cahaya senternya yang menerangi teks kuno yang tertulis dalam bahasa Sanskerta. Namun, yang membuatnya terpaku bukanlah usia naskah ini, melainkan kata-kata pertama yang tertera dengan jelas di permukaannya, rahasia Bima Sakti. Arka mengerutkan kening. Nama itu begitu familiar, Bima Sakti, yang selalu ia kenal sebagai gugusan galaksi tempat bumi berada. Tetapi, dalam konteks ini, naskah itu seolah berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih misterius. Suara gemerisik dari belakang membuat Arka tersentak. Ia menoleh, cahaya senter menembus kegelapan lorong sempit itu. Dadanya berdegup lebih kencang. Apakah ada orang lain di sini? Ia mendengarkan dengan saksama, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Namun, instingnya mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Dengan hati-hati, ia menggulung kembali naskah itu dan menyelipkannya ke dalam tasnya. Apapun yang tertulis di dalamnya, Arka tahu bahwa ini bukan sekadar teks sejarah biasa. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Saat ia melangkah keluar dari reruntuhan, bulan pucat menyinari tanah lapang di sekitarnya. Langkahnya cepat, tetapi pikirannya penuh pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan rahasia Bima Sakti? Mengapa ada simbol bintang yang terukir di peti batu itu? Dan lebih dari itu, mengapa ia merasa bahwa seseorang sedang mengawasinya? Malam semakin larut ketika Arka tiba di rumahnya, sebuah rumah kayu sederhana yang dipenuhi buku-buku dan peta kuno. Dengan napas tertahan, ia membuka kembali gulungan naskah itu dan mulai menerjemahkan lembar demi lembar. Kata-kata di dalamnya berbicara tentang seorang ksatria bernama Bima, bukan hanya sebagai tokoh dalam Mahabharata, tetapi sebagai penjaga langit yang memiliki hubungan dengan kekuatan kosmik yang tersembunyi. Arka mengerutkan kening. Sejauh yang ia tahu, Mahabharata adalah kisah peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Namun, mengapa dalam naskah ini, Bima disebut sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar pejuang? Pikirannya berputar semakin cepat, tetapi tubuhnya mulai lelah. Ia menyandarkan kepalanya ke kursi, matanya yang berat perlahan tertutup. Namun, sebelum ia benar-benar tertidur, ada suara samar di luar jendelanya, suara langkah kaki yang begitu ringan, tetapi cukup untuk membuatnya kembali tersadar. Dengan jantung berdebar, ia berdiri dan melirik keluar. Di kejauhan, di antara bayangan pepohonan, ia melihatnya, sebuah siluet hitam berdiri diam, mengawasinya dalam kegelapan. Arka menahan napas. Siluet hitam itu berdiri tak bergerak di antara pepohonan, seolah menunggu sesuatu. Cahaya bulan hanya menampakkan bentuk samar tubuhnya, tinggi, tegap, dengan mantel panjang yang berkibar tertiup angin. Arka bisa merasakan tatapan tajam menusuk dari balik kegelapan. Ia bergidik, apakah ini hanya kebetulan?
Ataukah kemunculan sosok itu ada hubungannya dengan naskah kuno yang baru saja ia temukan? Tangan Arka perlahan meraih tirai jendelanya, menutupnya dengan hati-hati. Dadanya masih berdegup keras, tetapi ia tahu ia harus tetap berpikir jernih. Dengan cepat, ia meraih ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya memahami naskah ini, Ratri, seorang astronom dan sahabatnya sejak kecil. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya suara Ratri yang mengantuk menjawab, "Arka, ini sudah hampir tengah malam. Ada apa?" Suara Ratri terdengar serak, tetapi Arka tak peduli. "Aku menemukan sesuatu yang besar. Aku butuh kau sekarang juga." Ada jeda sejenak di ujung telepon, sebelum akhirnya Ratri menghela napas. "Baiklah, aku datang." Setengah jam kemudian, Ratri tiba di rumah Arka, masih mengenakan hoodie dan celana olahraga. Rambutnya berantakan, tetapi matanya langsung terbelalak saat Arka menunjukkan naskah itu. Ia membalik halaman-halaman kuno itu dengan hati-hati, alisnya berkerut dalam konsentrasi. "Ini bukan sekadar naskah sejarah," gumam Ratri. "Lihat ini." Jemarinya menunjuk ke bagian yang berisi pola melingkar, dikelilingi simbol yang menyerupai rasi bintang. "Ini bukan aksara biasa. Ini koordinat." Arka menatap Ratri dengan tatapan penuh tanya. "Koordinat? Maksudmu ini mengarah ke sesuatu?" Ratri mengangguk pelan. "Aku harus mengeceknya di observatorium. Tapi jika aku tidak salah, ini mengarah ke sebuah titik di langit yang sangat spesifik. Sebuah bintang yang belum banyak diteliti." Ia menelan ludah, lalu menambahkan dengan suara lebih pelan, "Dan yang lebih aneh lagi, beberapa dari simbol ini tidak hanya mewakili bintang, tetapi juga sesuatu yang lebih besar. Seolah-olah ini bukan sekadar tentang Bima dalam Mahabharata. Ini tentang Bima yang lain. Sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih berbahaya." Jantung Arka berdetak lebih cepat. Ia tahu, sejak menemukan naskah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia belum menyadari bahwa mereka baru saja membuka gerbang menuju sebuah rahasia yang seharusnya tetap terkubur dalam gelapnya waktu. Ratri mengetik cepat di komputer observatoriumnya, sementara Arka berdiri di belakangnya, menatap layar penuh data dan peta bintang. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu monitor dan kilatan samar dari luar kubah teleskop. Udara malam terasa dingin, namun keringat dingin membasahi punggung Arka. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Sejak menemukan naskah itu, segalanya terasa berubah, seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang tidak mereka pahami. "Koordinat ini mengarah ke sebuah wilayah di rasi bintang Sagittarius," bisik Ratri sambil menyipitkan mata. "Tepat di pusat galaksi Bima Sakti." Arka mengernyit. "Apa maksudnya? Itu cuma bintang, kan?" Ratri menggeleng, suaranya bergetar. "Bukan hanya bintang. Ini pusat dari semua yang ada di galaksi kita. Dan lebih aneh lagi," ia mengetik lebih cepat, membuka arsip-arsip astronomi kuno. "Sejak ribuan tahun lalu, berbagai peradaban menyebut tempat ini sebagai gerbang para dewa. Dalam beberapa teks Hindu kuno, ada petunjuk samar yang menyebut bahwa Bima bukan hanya ksatria, tapi juga penjaga langit." Jantung Arka berdetak semakin cepat. "Jadi kau bilang, Bima bukan hanya tokoh mitologi, tapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang nyata." Sebelum Ratri sempat menjawab, suara dentuman keras terdengar dari luar gedung observatorium. Lampu di ruangan berkedip-kedip, dan tiba-tiba listrik padam, membuat ruangan tenggelam dalam kegelapan. Arka langsung berdiri tegak, telinganya menangkap suara langkah kaki di luar sana. "Ini bukan gangguan biasa. Seseorang ada di sini. Kita harus pergi," bisik Ratri panik, tangannya menggenggam lengan Arka. Tanpa berpikir dua kali, mereka meraih naskah dan laptop, lalu berlari keluar dari ruangan. Namun, saat mereka mencapai pintu belakang observatorium, sosok-sosok gelap sudah menunggu di sana. Tiga pria berbadan kekar dalam mantel hitam, wajah mereka tersembunyi di balik bayangan. Salah satu dari mereka melangkah maju,
suaranya dalam dan mengancam. Kalian telah menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Serahkan naskah itu, atau hadapi konsekuensinya. Arka menelan ludah, tangannya erat menggenggam naskah kuno di dalam tasnya. Cahaya redup dari lampu darurat observatorium hanya menyoroti siluet pria-pria misterius yang berdiri menghadang mereka. Ratri berdiri di sampingnya, napasnya pendek dan terputus-putus. Pria bertubuh paling besar melangkah maju, suaranya rendah namun penuh ancaman. Serahkan naskah itu. Kalian tidak mengerti apa yang sedang kalian mainkan, katanya, tatapannya tajam seperti pedang. Arka tak menjawab. Ia tahu, jika mereka menyerahkan naskah ini, seluruh misteri yang baru mereka temukan akan lenyap selamanya. Ia harus berpikir cepat. Dengan gerakan secepat kilat, ia meraih tabung gas pemadam kebakaran di dinding dan menekan tuasnya. Asap putih tebal menyembur, memenuhi ruangan. Dalam kekacauan itu, Arka menarik tangan Ratri dan berlari sekuat tenaga keluar dari observatorium. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, menembus hutan kecil di sekitar observatorium. Suara langkah kaki terdengar mengejar mereka, napas mereka berdua tersengal-sengal. Arka tahu mereka tidak bisa lari selamanya. Ia harus menemukan tempat berlindung, atau lebih baik lagi, tempat di mana mereka bisa mencari jawaban. Kita harus pergi ke kuil itu, ucap Ratri tiba-tiba saat mereka bersembunyi di balik sebuah batu besar. Arka menatapnya, bingung. Kuil? Kuil mana? Kuil Gunung Lawu, bisik Ratri. Aku ingat pernah membaca jurnal seorang peneliti tentang simbol yang mirip dengan yang ada di naskah ini. Katanya, ada sebuah kuil kuno di sana yang memiliki relief tentang seorang ksatria langit. Jika ada tempat yang bisa memberi kita jawaban, itu pasti di sana. Arka mengangguk cepat. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur, menuju gunung yang diselimuti misteri. Di belakang mereka, bayangan-bayangan gelap masih terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran yang tersembunyi dalam sejarah. Langit di atas Gunung Lawu dipenuhi bintang, tetapi keindahannya tak mampu mengusir ketegangan yang menyelimuti Arka dan Ratri. Mereka telah menempuh perjalanan jauh, mendaki jalur berbatu yang tersembunyi dari peta wisata. Udara dingin menusuk kulit, namun bukan itu yang membuat mereka gemetar. Sejak meninggalkan observatorium, mereka merasa terus diawasi. Setiap ranting yang patah, setiap hembusan angin seakan membawa bisikan tak kasat mata. Mereka akhirnya tiba di mulut kuil purba, reruntuhan yang tertutup lumut, tersembunyi di balik lebatnya pepohonan. Arka menyalakan senter, cahayanya menyorot relief di dinding batu. Ia menahan napas saat melihat ukiran seorang pria bertubuh besar memegang gada, berdiri di bawah formasi bintang yang sama dengan yang ada di naskah kuno. Ini, Bima, gumamnya. Ratri berjongkok, meneliti simbol-simbol di bawah ukiran itu. Tidak hanya Bima, katanya pelan, menunjuk sebuah pola melingkar di sampingnya. Ini adalah representasi dari pusat galaksi kita. Seolah-olah mitologi dan astronomi bertemu di sini. Namun sebelum mereka sempat mencerna semuanya, langkah kaki terdengar bergema di antara bebatuan. Arka langsung mematikan senter, menahan napas dalam kegelapan. Bayangan hitam muncul di pintu masuk kuil. Bukan hanya satu, tetapi 5. Kalian benar-benar keras kepala, suara berat itu terdengar lagi. Pria bertubuh kekar dari observatorium melangkah maju, wajahnya kini terlihat di bawah cahaya bulan. Kalian menggali terlalu dalam. Ada alasan kenapa naskah itu dikubur. Arka dan Ratri mundur perlahan, mencari celah untuk melarikan diri. Tapi kali ini, mereka terpojok. Salah satu pria berbaju hitam mengangkat sesuatu, sebuah simbol aneh yang terukir di kepingan batu. Saat simbol itu bersinar redup, angin di dalam kuil mendadak berputar kencang. Arka merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah udara di sekitarnya menjadi lebih berat, waktu melambat. Lalu, tiba-tiba,
Terdengar suara lain, bukan dari manusia, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. Suara yang bergetar di tulang mereka, seolah berasal dari masa lalu yang seharusnya telah mati. Kalian telah membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup. Angin di dalam kuil berputar semakin kencang, membawa bisikan-bisikan aneh yang tak bisa dipahami. Arka merasakan telinganya berdenging, tubuhnya seolah tertarik ke dalam pusaran energi yang tak kasat mata. Ratri menggenggam lengannya erat, matanya membelalak penuh ketakutan. Para pria berjubah hitam yang mengejar mereka juga terlihat waspada, seakan-akan mereka sendiri tidak mengira bahwa sesuatu telah terbangun di tempat ini. Dari dalam kegelapan kuil, cahaya biru samar mulai muncul. Relief Bima di dinding batu bergetar perlahan, dan simbol di kepingan batu yang dipegang oleh salah satu pria itu kini bersinar terang. Arka menelan ludah, ia tahu ini bukan kebetulan. Semua yang mereka temukan, naskah, rasi bintang, dan legenda Bima Sakti, bukan hanya bagian dari mitos. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik sejarah yang telah dilupakan. Apa yang sebenarnya kalian cari? Tanya Arka, suaranya bergetar namun penuh tekad. Ia menatap pria bertubuh besar yang sepertinya memimpin kelompok itu. Pria itu menatapnya tajam sebelum akhirnya berbicara. Kami adalah pengawal langit. Selama berabad-abad, kami menjaga rahasia ini agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Naskah yang kau temukan bukan sekadar kisah kuno, tapi petunjuk menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membawa kehancuran jika disalahgunakan. Ratri tersentak. Kehancuran? Apa maksudmu? Ini hanya sejarah. Salah satu pria berjubah hitam mendengus. Sejarah? Tidak, ini adalah peringatan. Ia mengangkat kepingan batu bercahaya itu lebih tinggi, dan seketika, bintang-bintang di langit mulai bergerak. Arka dan Ratri membelalakkan mata. Konstelasi di atas mereka berubah, bintang-bintang bergerak perlahan membentuk pola yang familiar, pola yang ada di naskah kuno. Seolah-olah langit itu sendiri menanggapi apa yang sedang terjadi di kuil ini. Arka mundur selangkah, napasnya tersengal. Ini mustahil. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Cahaya biru dari relief Bima semakin kuat, dan suara yang tadi berbisik kini berubah menjadi gema yang menggetarkan seluruh kuil. Gerbang telah terbuka. Seketika, langit malam terbelah, memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi di kegelapan angkasa, sebuah rahasia yang telah terkubur selama ribuan tahun, menunggu untuk ditemukan. Tanah di bawah kaki Arka dan Ratri bergetar hebat, seolah-olah sesuatu yang besar sedang bangkit dari tidur panjangnya. Cahaya biru yang terpancar dari relief Bima kini berubah menjadi semburan energi yang melesat ke langit. Para pria berjubah hitam, yang menyebut diri mereka pengawal langit, berdiri dalam formasi melingkar, wajah mereka penuh ketegangan. Langit di atas mereka benar-benar terbelah, bintang-bintang berputar dalam pola yang tidak wajar, membentuk pusaran kosmik yang terasa lebih dari sekadar fenomena alam. Arka merasakan gravitasi di sekelilingnya berubah. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke atas. Ratri berpegangan erat pada lengannya, matanya dipenuhi ketakutan dan kekaguman sekaligus. Gerbang itu benar-benar ada, gumamnya, nyaris tak percaya. Dari pusaran cahaya di langit, sesosok bayangan mulai terbentuk. Siluetnya besar dan gagah, mirip dengan ukiran Bima yang ada di dinding kuil. Namun, ini bukan sekadar patung atau ilusi. Ini adalah sesuatu yang nyata. Perlahan, suara berat yang sebelumnya bergema kini terdengar lebih jelas, dalam bahasa yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Tetapi entah bagaimana, Arka mengerti maknanya. Waktunya telah tiba. Penjaga terakhir telah bangun. Arka menatap sosok itu dengan campuran rasa takut dan ketertarikan. Penjaga terakhir. Apa maksudnya? Pemimpin pengawal langit menoleh padanya, matanya tajam seperti orang yang telah lama menunggu momen ini. Kalian berdua telah membuka sesuatu yang lebih tua dari peradaban kita sendiri. Bima bukan hanya ksatria dalam legenda,
dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik sejarah manusia. Tiba-tiba, tanah di bawah kuil mulai retak, dan dari celahnya, cahaya keemasan berpendar, membentuk jalur menuju sesuatu yang terkubur jauh di dalam bumi. Arka bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu, mereka berada di ambang penemuan yang bisa mengubah segalanya. Namun, ia juga sadar bahwa begitu mereka melangkah ke dalam cahaya itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Di antara suara gemuruh dan cahaya yang semakin terang, Arka menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Ratri. "Kita harus masuk." Ratri menggigit bibirnya, ragu sejenak. Namun akhirnya, ia mengangguk. Dengan langkah mantap, mereka berdua melangkah ke dalam cahaya, meninggalkan dunia yang mereka kenal, dan memasuki rahasia yang telah terkubur selama ribuan tahun. Saat Arka dan Ratri melangkah ke dalam cahaya keemasan, dunia di sekitar mereka berubah. Mereka merasa seperti melayang, tubuh mereka ringan seolah tidak lagi terikat oleh gravitasi bumi. Pandangan mereka dipenuhi kilatan cahaya yang bergerak seperti arus sungai, membawa mereka ke dalam lorong waktu yang tak berbatas. Angin berdesir di telinga mereka, bercampur dengan bisikan-bisikan dari masa lalu, suara-suara yang berbicara dalam bahasa kuno yang samar-samar bisa mereka pahami. Tiba-tiba, cahaya itu menghilang, dan mereka terhempas ke tanah berbatu. Arka meringis kesakitan, sementara Ratri dengan cepat bangkit, matanya membelalak melihat pemandangan di depan mereka. Mereka berada di sebuah dataran luas yang dipenuhi reruntuhan bangunan raksasa, seolah-olah kota ini telah ditinggalkan ribuan tahun yang lalu. Langit di atas mereka tidak seperti langit di bumi, warnanya lebih gelap, dengan bintang-bintang yang bersinar lebih dekat, seakan-akan mereka berada di tengah galaksi itu sendiri. "Di mana kita?" bisik Ratri, suaranya dipenuhi kekaguman dan ketakutan. Dari balik reruntuhan, sosok raksasa yang tadi mereka lihat di langit kini berdiri di hadapan mereka. Wujudnya mirip dengan ukiran Bima di kuil, tetapi kali ini ia nyata, matanya menyala seperti bintang, tubuhnya dipenuhi simbol-simbol bercahaya yang berdenyut seolah hidup. Ia menatap mereka dengan ekspresi serius sebelum akhirnya berbicara, suaranya menggema di seluruh tempat itu. "Kalian telah tiba di tempat yang selama ini tersembunyi dari dunia manusia. Inilah asal mula legenda Bima, tempat di mana perang para penjaga langit pernah terjadi." Arka merasa tubuhnya gemetar. Jadi semua ini bukan hanya mitos. Sosok itu mengangguk pelan. Bima dalam Mahabharata hanyalah bayangan dari ksatria yang lebih tua, penjaga yang pernah melawan kekuatan yang ingin menghancurkan keseimbangan alam semesta. Ribuan tahun yang lalu, perang besar terjadi di tempat ini. Penjaga terakhir mengorbankan dirinya untuk menyegel gerbang kehancuran. Namun, sekarang gerbang itu telah terbuka kembali, dan keseimbangan kembali terancam. Ratri menelan ludah, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Sosok raksasa itu menatap mereka dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang semakin berat. "Kalianlah yang memilih, melanjutkan pencarian kebenaran, atau kembali ke dunia kalian dan melupakan semua ini." Arka dan Ratri saling berpandangan. Mereka tahu bahwa pilihan mereka akan menentukan segalanya. Tetapi jauh di dalam hati mereka sadar tidak ada jalan untuk kembali. Rahasia ini telah menjadi bagian dari mereka, dan kini, takdir telah memilih mereka untuk melanjutkan kisah yang telah lama terkubur dalam sejarah.